البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babul khamsun, babus sholati fi mawadhi'il ibil, bab salat di tempatnya unta. Imam Bukhari membahas tentang ini karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu, melarang di beberapa dalil. Tapi apa? Ada juga dalil yang menunjukkan Nabi melakukan itu, yaitu apa? Sholat di tempatnya unta. Tayyib. Nah, dan memang apa? Khilaf di kalangan ulama. Sebagian mengatakan, mayoritas mengatakan larangannya bukan karena tempat itu najis. Kalau itu najis, dari sisi apa najisnya? Kalau dari sisi kotoran, telah sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Nabi menyuruh orang-orang Uraniyun yang sakit itu untuk meminum dari kencing unta, sehingga jumhur ulama mengatakan kencing, demikian pula berak dari hewan yang dagingnya boleh dimakan itu suci. Maka larangan dari sholat di tempat mendekamnya unta itu bukan karena masalah kenajisan. Tapi ma'ruf, Nabi sudah mengatakan di riwayat yang lain, fa innaha khuliqat minal jin, yaitu apa? Unta itu tercipta dari jin. Yang dimaksudkan tercipta dari jin itu bagaimana? Yaitu karakternya adalah, dan wa khuliqatil jin minan nar, jin itu tercipta dari api. Karakter api kata Ibnul Qayyim adalah at-toish, yaitu ghairu mundhabit, yaitu tidak teratur, sombong, seperti karakter setan, karakter iblis yang sombong, aba wastakbar, enggan dan dia menyombongkan diri dan menyombongkan unsur dia. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan saya dari api. Baik, makanya hadis tersebut dia akan berkaitan dengan hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW mengatakan al-fakhru wal khuyala indal faddadin ashabil ibil wal baqar. Kesombongan dan keangkuhan itu ada pada faddadin, yaitu para pemilik unta dan lembu. Dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim, yaitu karakter unta dan lembu itu sombong dibandingkan dengan kambing. Nah, mereka jenisnya sombong, maka orang yang sering bergaul dengan dua makhluk pertama itu cenderung akan ikut-ikutan sombong dibanding dengan orang yang biasa bergaul dengan kambing. Dan Rasulullah menyatakan al-waqar was-sakinah inda ashabil ghanam, ketenangan dan ketawaduan itu dimiliki oleh para pemilik kambing. Baik. Nah, dari sini tahulah kita dilarangnya untuk sholat di tempat mendekamnya unta bukan karena masalah kenajisan, tetapi karakter unta itu adalah karakter yang cenderung ganas dan keras, sehingga dikhawatirkan kalau kita sholat di situ nanti kena sepak atau kena ya macam itu, mungkin malah kita yang terkena doror. Adapun kalau kita insya Allah tidak terkena doror apa-apa dari unta tadi, maka tidak terlarang untuk sholat di situ. Nah, dengan itulah Imam Bukhari mendatangkan hadis berikut ini. Kita baca hadisnya. Iya, jelas semua nabi itu dulunya adalah ra'yul ghanam, penggembala kambing. Baik, bukan penggembala unta dan lembu. Jelas Nabi punya unta lembu banyak, ya, maksudnya punya dalam artian kepala negara mendapatkan sedekah banyak, tapi bukan untuk Nabi, tapi untuk kemaslahatan umat, dan Nabi menyuruh sahabat yang mengurusi, bukan beliau sendiri. Baik, kita baca hadisnya. Al-hadisul ishrun ba'da salasimi'ah. Hadis apa itu? As-salasun ba'da arba'imi'ah, 430. Haddatsana Shadaqatu binul Fadl. Qala akhbarana Sulaiman bin Hayyan. Qala haddatsana Ubaidullah an-Nafi'. Qala ra'aitu bin Umar radhiyallahu anhuma yusalli ila ba'irih. Saya melihat Ibnu Umar salat ke arah unta dia. Wa qala, beliau mengatakan ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu.
Bukhari meriwayatkan dari Shadaqah Ibnul Fadl, kunyahnya adalah Abdul Fadl. Abdul Fadl beliau dari mana ya? Al-Kufi, aywa. Abdul Fadl Al-Kufi, betul. Siqah, beliau Kufi. Qala akhbarana Sulaiman ibnu Hayyan. Sulaiman bin Hayyan, beliau adalah Abu Khalid Al-Ahmar. Beliau ini adalah apa? Basri. Kalau tak salah Basri, Abu Khalid Al-Ahmar. Thayyib, Sulaiman bin Hayyan. Beliau sebenarnya shaduq, tapi Bukhari menapis hadisnya, maka boleh disahihkan, tidak masalah. Qala haddatsana Ubaidullah. Beliau adalah Ubaidullah bin Umar Al-Umari, masih dari keturunan Umar bin Al-Khattab. Dan beliau kunyahnya adalah Abu Utsman Al-Madani, dan beliau adalah minal fuqaha as-sab'ah, fuqaha Madinah sab'ah, dari kalangan tabi'in. Beliau tabi'i. Baik. Kalau tak salah tabi'i ya, kalau tidak salah fuqaha sab'ah Madinah tabi'i rata-rata. Cuma kali ini beliau meriwayatkan dari tabi'in, yaitu Nafi', Abu Abdullah Nafi' Maula Ibni Abbas Al-Madani Al-Faqih. Fuqaha sab'ah. Iya. 7 orang. 7. Yang satu zaman. Jelas fuqaha itu banyak, tapi terkenal 7 fuqaha karena satu zaman. Semuanya bintang di Madinah. Kebetulan. Cuma ya tak ada anjing yang ikut. Baik, ra'aitu Nafi' ini adalah asbatun nasfi Ibni Umar. Sementara Ubaidullah Al-Umari, Ubaidullah bin Umar Al-Umari ini, beliau adalah min asbatin nasfi Nafi', termasuk murid terbaiknya Nafi' selain Imam Malik. Ra'aitu bin Umar yusalli ila ba'iri. Saya melihat Ibnu Umar salat ke arah ontanya. Waqa, dan mengatakan ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu. Ini ketawaduan Ibnu Umar dan beradabnya beliau. Walaupun beliau imam besar, beliau Syekhul Islam, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi dan faqih, beliau tidak mengatakan ini pendapatku sendiri, terserah aku. Tidak. Tapi beliau mendatangkan dalil. Saya melihat Nabi berbuat ini, maka saya mengerjakan itu. Baik. Inilah adab-adab yang betul, yaitu menyebutkan hujahnya apa sehingga berbuat seperti itu. Inilah praktek dari para salaf, memberikan contoh yang betul. Baik. Nah sekarang memang terjadi khilaf di kalangan ulama. Jadi yang betul, sholat di tempatnya onta itu boleh atau tidak boleh. Khilaf panjang disebutkan Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Kalau tak salah juga Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Hanya saja kesimpulannya seperti yang ana sebutkan, yang disebutkan mereka itu kesimpulannya adalah kalau tidak membahayakan, tidak mengapa. Yaitu kita menjadikan bukan betul-betul sholat di tempat dia duduk, tetapi menjadikan dia sebagai sutroh, yaitu berarti agak jauh sedikit jarak, mungkin 3 zira', tinggal diperkirakan. Sebagaimana Nabi kalau sholat, jarak antara kaki beliau dengan sutroh itu adalah 3 zira', 3 hasta. Nah diperkirakan insya Allah jarak segitu onta tidak sampai menyepak kita. Yang penting jaga hati-hati, jaga kepalanya nanti kalau sujud. 3 hasta, nah? Iya. Dekat itu dalam motor, kan jauh dari. Iya. Intinya cukup untuk kita bersujud dan ada jarak sedikit antara kepala dengan sutroh itu mamar rusyah, seperti tempat berlalunya kambing. Memang, makanya banyak ulama mengambil pelarangan Nabi daripada bahaya. Lebih baik kita mengambil kalam Nabi yang lain, yaitu Nabi melarang dari sholat di mabarikil ibil, di tempat mendekamnya unta, daripada tahu-tahu ontanya mengacau. Jangankan unta, keledai saja dulu di Damat itu, Damat A'la, ada teman mendekat ke keledai, langsung disepak itunya, zakarnya dia. Ya belum kenal. Dalamnya hadis yang melarang tidak ada dalam Bukhari kitab ini. Tak disebutkan, tapi hadisnya sahih cuma di luar ini. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh jadi Imam Bukhari membuat tajuk dengan hadis ini mengisyaratkan hadis yang itu tidak rajih bagi beliau, hadis pelarangan itu. Dia cenderung kata bolehnya. Iya, beliau cenderung yang ini. Betul. Karena memang ilahnya agak tidak masuk akal. Kenapa ilahnya dia tercipta dari
dari setan, lalu ada apa? Dan seterusnya. Cuma sebagian ulama mengatakan ketika dan hatinya memang dohir, kenyataannya hatinya sahih walaupun mungkin tidak sesuai dengan syarat Bukhari. Kenyataannya adalah ketika Nabi mengatakan karena dia tercipta dari api, tercipta dari apa? Bukan dari api, tercipta dari jin, dan jin itu tercipta dari api. Sementara dalil yang lain, hadis Abi Qatadah menunjukkan Nabi memang tidak suka untuk sholat di tempat yang dihadiri oleh setan. Artinya sahih, diriwayatkan Bukhari Muslim ketika Nabi dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk itu, beliau keletihan akhirnya tertidur. Ketika matahari sudah agak meninggi, mereka semua baru bangun. Mestinya apa itu? Segera sholat subuh, karena waktunya adalah ketika terbangun. Tapi Nabi menyuruh semuanya berangkat. Karena beliau mengatakan tempat ini adalah tempat yang dihadiri oleh setan. Maka ini mengisyaratkan tempat yang kita tahu di situ banyak setannya, dimakruhkan untuk sholat di situ. Sementara Nabi sudah mengatakan onta tercipta dari jin dan jin tercipta dari api. Maka memang ini ada link antara hadis ini dengan hadis itu. Memang khilafnya panjang. Unta tercipta daripada jin. Ya, Nabi bilang begitu. Cuma para ulama mengatakan bagaimana dia tercipta dari jin? Onta dari air mani onta berikutnya sebelumnya jenisnya sudah lain, bukan api. Maka sebagian ulama mengatakan bukan betul-betul dari jin secara hakiki, tetapi karakternya seperti karakter jin, yaitu karakter api yang susah diatur, susah dikendalikan. Dan hadis itu juga akan memiliki link, memiliki hubungan dengan hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Annas kal ibilil mi'ah lam takat tajid minhum rahilah." Manusia itu seperti 100 ekor onta, hampir-hampir engkau tidak memperolehi satupun yang layak untuk ditunggangi. Yaitu karena saking sombongnya dan angkuhnya onta. Dari 100 ekor onta, jarang engkau dapatkan satu aja yang siap tunduk kepadamu. Jadi memang ada keterkaitan. Jadi bukan betul-betul zatnya tercipta dari jin, tetapi maksudnya adalah karakternya seperti karakter jin itu. Nah, Ibnu Qayyim mengaitkan dengan hadis lain yang sahih juga. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddu min luhumil ghanam. Apakah kita harus berwudu disebabkan karena kita makan daging kambing? Nabi mengatakan ini syi'ta, kalau engkau mau boleh wudu. Kemudian ditanya, tadi apa hadis Anas, ana tawaddu min luhumil ibil, apakah kita wajib berwudu karena makan daging onta? Nabi mengatakan na'am. Demikian pula datang dari hadis Bara' bin Azib dan dua-duanya sahih. Baik. Kenapa harus berwudu? Kata Ibnu Qayyim, karena apa? Daging kambing itu tidak ada masalah. Sementara daging onta dia memiliki karakter yang ganas, karakter yang sombong, yaitu seperti karakter setan. Setan dari api, dan padamkan api dengan air. Makanya diwajibkan, bukan mustahab, diwajibkan habis makan dari daging onta itu berwudu. Memang ada link dalil-dalil ini. Baik. Makanya khilafnya panjang. Karena apa? Kalau dalil-dalil tadi sahih memberikan makna untuk kita bukan sampai haram, tapi dimakruhkan sholat di situ. Tapi sekarang bagaimana dengan hadis Ibni Umar ini? Maka para ulama mengatakan hukumnya makruh, tetapi tatkala Nabi mencontohkan itu menunjukkan memang tidak sampai haram, dan ini dibawa kepada kalau kita sangat berbaik sangka, onta ini onta kita sendiri, kita sudah tahu karakter dia, insya Allah dia tidak akan mengacau tuannya, itu tak masalah. Sholat, buktinya Nabi sholat dengan tenang terhadap onta itu. Demikian pula Ibnu Umar. Jadi untuk onta yang sudah kenal baik dengan kita, yang tidak dikhawatirkan akan mengacau waktu kita sujud atau apa, nah boleh, tak mengapa. Tapi kalau kita tidak kenal onta, asal ada tempat di situ banyak ontanya, jangan cari masalah. Lebih baik sholat di tempat yang lain, bukan di lingkungan onta. Nanti tahu-tahu ontanya berulah, kacau kita. Itu lebih selamat. Boleh kalau kita kata ini untuk special untuk Nabi saja, boleh solat di tempat yang ustaz. Orang ini mengikut kalam Rasul. Memang sebagian ulama mengatakan khususiyah. Cuma Al-Hafidz Ibnu Hajar membantah, mengatakan dakwal khususiyah tahtaju ila dalil. Dakwaan bahwasanya ini khususiyah, ini perlu dalil. Sementara apa? Pemahaman sahabat mengikuti Nabi, menunjukkan Nabi berbuat itu
Dan Nabi tahu kalau ada orang lihat kemungkinan akan dicontoh. Sehingga apa? Dohirnya bukan khususiyah tapi makruh, tidak sampai haram. Jadi seperti dalil yang lain, Nabi melarang minum sambil berdiri, tapi hadis Ali menunjukkan Nabi pernah minum sambil berdiri, menunjukkan tidak sampai haram tapi makruh. Atau apa? Kalau tidak dikhawatirkan bahaya, tidak mengapa. Nah, ke arah situ lebih mudah untuk kita pahami. Kalau ontanya insya Allah tidak bahaya, tidak mengapa. Kita kenal onta ini pun sudah kenal kita, bukan onta yang asing misalkan. Tidak mengapa insya Allah. Tapi insya Allah semuanya mengatakan sah. Cuma makruh atau tidak atau bagaimana itu khilafnya. Masalah sah tetap sah. Baik, ilahuna wallahu a'lam.